Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim, eee, apa namanya, apa, kita kami akan Di melakukan, eee, menjelaskan terkait dengan desain of eksperimen kami, yaitu untuk meneliti pengaruh dari, lama waktu penyeduhan atau brewing time dan jumlah kantong teh terhadap, rasa dari teh celup. Tim kami terdiri dari Alwin Rizky, Furqan Ahda, dan Iskandar Muda. Next, di sini adalah, kita ingin mengetahui waktu dan, jumlah teh ya, jumlah kantong teh yang berpengaruh terhadap rasa. Nah, di sini untuk dependent variabelnya adalah, rasa teh. Karena ini adalah termasuk, sesuatu yang bersifat laten ya, maka, eee, kami merancang untuk mengukurnya yaitu menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Faktor yang akan kita variasikan di sini adalah, waktu seduh atau brewing time dan, juga jumlah kantong teh. Untuk, merek yang kita gunakan adalah Teh Tongji Yasmin Tea. Adapun untuk levelnya kita menggunakan 3 level, yaitu, untuk waktu brewing yaitu 5,5 menit, 1 menit, dan 1,5 menit. Kemudian untuk jumlah kantong tehnya adalah 1 kantong, 2 kantong, dan 3 kantong. Kita, mengambil 10 responden atau 10 replikasi sehingga, ini adalah merupakan percobaan, 3 kali 3 factorial design with replication. Langkah, percobaan yang kita lakukan adalah, kita membuat randomisasi terhadap urutan, sampel. Ini tujuannya adalah, untuk menghilangkan Bayesian factor ya. Jadi, menggunakan random generator, di sini bisa dilihat urutan pertama nanti akan dicoba adalah, sampel dari teh dengan, 1,5 menit dan 1 kantong. Proses, pembuatan sampel ini adalah, eee, kita menyiapkan ke-9 sampel tersebut dalam satu batch yang agak besar ya, agak banyak. Kemudian, setelah itu masing-masing batch itu kita tuangkan ke gelas-gelas kecil untuk dicoba oleh para responden. Ketika mencoba, responden diberi waktu jeda dan, atau, diperbolehkan untuk minum air putih untuk, menghilangkan rasa yang sebelumnya. Kemudian kita minta mereka untuk mengisikan, nilai dari 1 sampai 10. Next. Hipotesis kami adalah, null hipotesisnya, H01 tidak ada interaksi yang signifikan antara waktu seduh dan jumlah kantong teh dalam pengaruh rasa teh. Kemudian H02-nya adalah, eee, brewing time-nya, tidak punya efek signifikan terhadap rasa teh. Kemudian yang H03-nya jumlah dari tea bag tidak punya efek signifikan terhadap, rasa tehnya. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya adalah ada signifikan interaksi antara brewing time dan jumlah kantong, yang kemudian yang kedua adalah, brewing time punya efek signifikan, yang H1 yang ketiga adalah jumlah kantong, punya efek signifikan. Next. Ini adalah data yang dihasilkan, karena ini data hasil coding, maka kita harus lakukan decoding, eee, terhadap data ini sehingga kita susun berdasarkan, waktu dan jumlah kantongnya. Dari data ini kemudian kita ubah menjadi matriks ya, di dalam SPSS, ya. Di mana kita, di SPSS itu akan ada 3 kolom, itu kolom pertama adalah, waktu seduh, kemudian kolom kedua nanti adalah, apa namanya, jumlah kantong, terus kemudian yang ketiga adalah, nilai dari responden. Kita menggunakan, metode two-way ANOVA untuk mencari, signifikansi dari, eee, kedua faktor tersebut. Kemudian, untuk mencari, tingkat korelasinya, kita, menggunakan, multiple regression.
Next. Ya, sebelum melakukan, uji ANOVA, kita melakukan uji asumsi, diantaranya adalah uji asumsi, normalitas, kemudian juga, selain itu kita melakukan next-nya, ya next lagi, ini masih uji normalitas juga, kemudian yang, kita lakukan uji homogenitas dan juga, uji korelasi. Dari setelah kita lakukan uji asumsi ini, eee, dapat dikesimpulkan bahwa ini lolos untuk, uji asumsi untuk melakukan two-way ANOVA. Next. Ya, ini adalah, two-way ANOVA yang kita, lakukan. Dari sini kita mendapatkan, oh ini masih independent tense, next-nya. Ini uji kolineritas, ini adalah sebagai uji asumsi untuk, melakukan, multiple regresi, next-nya. Ini juga sama, kita lakukan dulu uji korelasi sebagai uji asumsi ya untuk, sebagai syarat untuk bisa dilakukan, multiple regression. Next. Ya, setelah, asumsi tersebut, dipenuhi, baru kita melakukan, two-way ANOVA, di sini menggunakan SPSS dan diperoleh bahwa, kesimpulannya yaitu kita semua, reject A0 ya. Jadi baik, kedua faktor itu berkorelasi dan mempunyai efek signifikan terhadap rasa dan juga, masing-masing faktor juga memiliki efek signifikan terhadap rasa. Kemudian next, untuk multiple regresi, kita di sini, dihasilkan koefisiennya, dan dari koefisien ini bisa dilihat, berkorelasi negatif ya, dan yang terlihat cukup besar adalah, jumlah kantong. Itu terlihat, berkorelasi, lebih besar daripada, waktu seduh. Next. Ya, kesimpulannya adalah, kita, reject H0 berarti, eee, hipotesisnya adalah baik jumlah kantong maupun, waktu seduh memiliki efek signifikan terhadap rasa teh. Kemudian, eee, dengan replikasi kita bisa mengestimasikan, dan mengurangi, pengaruh dari random error. Kemudian, secara keseluruhan eksperimen desain kita gunakannya adalah, 3x3 faktorial design dengan replikasi. Demikian, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.